Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hasil yang kurang baik di laga debutnya pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, dan tentu ini hasil yang benar-benar cukup menyedihkan juga bagi kita, bagi timnas Indonesia, di mana di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday ke-7, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Australia dengan skor yang cukup telak 1-5 ya. Ini benar-benar skor yang di luar dugaan ya. Karena kalau saya pribadi memang dari sejak awal sebelum pertandingan atau jauh-jauh hari sebelum pertandingan pun ya ekspektasi saya sendiri sudah dikondisikan gitu. Ketika kita berbicara peluang timnas Indonesia untuk bisa menang di kandang Australia itu tentunya sangat sulit ya. Dan hasil yang paling realistis pun ya sebetulnya hasil imbang gitu. Hasil imbang aja udah cukup gitu. Ataupun kalaupun kalah juga tidak dengan skor yang banyak gitu, skor tipis. Tetapi ternyata memang di luar dugaan ya. Timnas Indonesia dengan diisi para pemain mayoritas bermain abroad di Eropa, benar-benar bermain di liga yang ya bisa dikatakan liga-liga top gitu ya. Walaupun juga ada yang tier 2, tier 3 gitu. Tetapi ya tentu sebetulnya dengan kualitas pemain yang kita miliki saat ini dan jajaran pelatih yang katanya ini adalah pelatih terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, tentu ini ya, sangat-sangat ya menyedihkan gitu hasil seperti ini ya. Ditambah lagi dengan Australia yang mereka tidak berkekuatan penuh. Bahkan pelatih dari Australia, Tony Popovic, itu banyak memanggil para pemain yang bermain di liga lokal mereka, di A-League ya, di liga Australia gitu. Nah, ketika melihat starting line up dari timnas Indonesia, tentu ada beberapa pemain yang menjalankan debutnya, yaitu ada Ole Romeni dan juga Dean James ya. Dan tentu saya melihat bahwa Rafael Strijk diturunkan berbarengan dengan Ole Romeni itu. Saya pikirnya ini formasinya sepertinya 3-5-2 ya, tetapi ketika melihat di layar di televisi itu ternyata 4-3-3 ya. Formasinya di belakang Jay Inces bersama Miss, lalu di kiri seperti biasa Verdong, dan di sebelah kanan itu Kevin Dix gitu. Lalu Dean James lebih ke depan di posisi winger kiri. Tetapi ternyata pada faktanya bahwa ketika pertandingan berjalan, Indonesia itu menggunakan formasi 3 back ya. Jadi Jesus itu berada di posisi center back tengah, lalu center back sebelah kanan Miss, dan center back sebelah kiri itu Calvin Verdong ya. Kevin Dix dan juga Dean James itu ya sama-sama bermain di wing kanan dan kiri, dan di tengah 2 jangkar Nathan dan juga Tom Hai. Lalu di 3 di depan yaitu Marcelino dan Rafael Strijk, dan juga di posisi striker Ole Romeni. Dan tentu ketika melihat starting line up ini cukup kaget juga ya. Kenapa? Karena ada nama Nathan Choaon di situ. Kita tahu bahwa Nathan ini sudah lama sekali dia tidak bermain bersama klubnya Swansea. Klub utamanya ya, klub skuad utama gitu. Mungkin di akhir-akhir kemarin dia sempat bermain juga di tim reserve-nya Swansea U21, walaupun ya, tidak banyak juga menit bermain dia. Nah, di sini cukup mengagetkan kenapa tidak memasang Ivar Jenner, ataupun ya kenapa tidak berjudi juga sekalian dengan pemain yang baru datang, itu Joey Pelopessi. Itu tentu kontra dengan pernyataan yang dikatakan oleh Patrick Kluivert ketika dia diperkenalkan di Hotel Mulia pada Januari lalu, bahwa dia akan memanggil pemain timnas itu berdasarkan menit bermain di klubnya. Nah itu, ketika Nathan Choaon ini sudah lama tidak bermain dan jarang sekali mendapatkan menit bermain, pasti banyak pengamat juga yang sudah memprediksi bahwa Nathan tidak akan dipanggil. Ternyata
ternyata dipanggil, oh oke lah mungkin untuk pelapis, tapi ternyata bahwa masuk starting dan baru digantikan itu di menit ke berapa, 70-an kalau tidak salah, di babak kedua. Nah itu ketika 10 menit babak pertama tentu Indonesia, ya saya juga kaget, oh kok Indonesia langsung ngegas nih. Malah Australia yang sebagai tuan rumah itu mereka lebih nahan gitu, lebih low block. Nah saya agak-agak takut juga gitu, kok Australia agak-agak sedikit ngeper gitu ya, kenapa ya, padahal mereka bermain sebagai tuan rumah gitu. Dan ketika 5 menit 10 menit pertama itu, wah saya nonton senang sekali ya, Indonesia benar-benar di luar dugaan bisa main menyerang seperti ini. Dan bahkan ada 2 peluang tuh, ketika sundulan dari Jay Itzes dan juga penalti dari Kevin Dix ya, tapi sayang sekali penalti dari Kevin Dix tidak berbuah gol. Karena wah ini kita tahu Kevin Dix itu adalah seorang algojo penalti dari Copenhagen yang benar-benar tidak pernah bukan tidak pernah gagal ya. Presentasi keberhasilannya benar-benar sangat cukup tinggi ketika Kevin Dix mengambil penalti. Tetapi di laga sore kemarin kita tidak tahu kenapa ya, mungkin ya kita yang menonton di rumah atau di manapun, kita tidak tahu tekanan apa yang dirasakan oleh Kevin Dix saat itu ketika mengambil penalti. Tidak seperti biasanya Kevin Dix selalu tenang, selalu tidak terlalu kencang itu dalam mengambil penalti, pelan tetapi arahnya terukur. Tetapi di penalti kemarin Kevin Dix seperti terlihat agak-agak terlalu buru-buru gitu ingin mencetak gol, dan akhirnya peluang itu tidak bisa dikonversi menjadi gol. Dan lambat laun akhirnya Australia keluar untuk bisa membuka celah-celah dari Indonesia. Dan benar saja, terutama di lini tengah dan di lini pertahanan itu ada meninggalkan banyak lubang, sehingga Jackson Irvine dengan mudah memberikan umpan-umpan direct ke belakang dari lini pertahanan timnas Indonesia, tentunya di antara Jay dan juga Miss Hillhurst ya. Tentu diawali dengan kesalahan dari Nathan, yang itu pelanggaran tidak perlu sebetulnya, karena itu juga bola bisa diamankan oleh Jay saat itu. Tetapi akhirnya wasit menunjuk titik putih ketika kita mendapatkan penalti tapi kita gagal mengkonversi menjadi gol, lalu lawan mendapatkan penalti dan lawan bisa berhasil mencetak gol. Nah itu tentu momen yang momennya berkebalikan gitu, yang tadinya kita angin yang berada dari kita, tentu ketika itu tidak berhasil, tentu anginnya berada di pihak lawan ya, apalagi mereka bermain sebagai tuan rumah. Dan ya benar saja, tidak lama kemudian 2 gol akhirnya tercipta ya. Gol kedua dan gol ketiga ini sebetulnya gol yang bisa dihindari, diantisipasi dengan cara ya pertahanan yang bagus gitu. Nah tentu para pemain kita mungkin ya sesuai instruksi dari Coach Patrick, karena terlalu bernafsu untuk menyerang, ya akhirnya itu tadi meninggalkan lubang di lini pertahanan. Dan bahkan ketika gol ketiga itu ya pemain tidak mengawal Jackson Irvine, dan lebih Jackson Irvine malah leluasa untuk bisa memberikan umpan lalu melakukan pergerakan, dan akhirnya dia bisa mencetak gol. Itu malah para pemain Indonesia lebih ke menonton ya kalau saya lihat gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya walaupun dengan pelatih Belanda dengan filosofi total football menyerang, ya tidak ada salahnya juga kita harus melakukan strategi bertahan dengan cukup baik juga ya. Tidak diharamkan juga sebetulnya bermain bertahan tuh, boleh-boleh aja gitu walaupun dengan filosofi menyerang ya, karena resiko kita bermain menyerang, full menyerang sejak awal, apalagi sejak menit awal ya, resikonya yaitu kita kena counter attack dari lawan, dan itu harus diantisipasi. Nah itu dari pelatih pun tidak ada strategi untuk bisa mengantisipasi counter attack dari para pemain Australia, yang benar-benar mereka sekali ada kesempatan langsung mereka bisa dengan klinis untuk menyelesaikan peluang menjadi gol, seperti itu ya. Jadi ya sekali lagi ekspektasi kita itu benar-benar harus dikondisikan ya, karena ya kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara yang saat ini sedang berkembang di sepak bola. Walaupun kita kedatangan para pemain
diaspora yang bermain di Eropa ya, tetapi itu tidak cukup untuk bisa langsung instan memberikan hasil, karena ya mereka juga perlu chemistry, perlu main bareng beberapa kali, perlu banyak komunikasi di antara satu dan yang lainnya. Begitupun juga dengan pelatihnya. Ketika pelatih Patrick Kluivert datang bersama 3 asisten dan 10 staf jajarannya pun ya itu belum cukup juga gitu untuk bisa langsung memberikan hasil yang instan ya. Jadi sekali lagi kita tetap dukung ya, walaupun dengan rasa kecewa dan sedih ya. Dan nanti di pertandingan tanggal 25 di GBK tentu ini wajib ya Indonesia untuk bisa meraih 3 poin penuh kalau memang pengen masih bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia ya. Walaupun untuk bisa lolos langsung menjadi peringkat kedua atau runner up itu cukup berat, tetapi masih ada peluang di peringkat ketiga dan keempat ya. Karena saat ini saya membuat video itu pukul 4 subuh setelah sahur, karena memang tadi nunggu pertandingan Arab Saudi melawan Cina ya, karena ya saya pengen tahu juga setelah kita kalah dari Australia peluang kita nanti ke depannya seperti apa dengan setelah melihat pertandingan-pertandingan lain gitu. Setelah pertandingan kita melawan Australia, lalu ada pertandingan Jepang melawan Bahrain dan Bahrain kalah 2-0. Lalu tadi pada pukul 1 itu ada pertandingan Arab Saudi melawan Cina dan Cina kalah oleh Arab Saudi dengan skor 1-0. Dan saat ini klasmen sementara kita duduk di peringkat keempat, tergeser oleh Arab Saudi yang merangsek ke peringkat ketiga dengan raihan 9 poin, sementara kita masih dengan 6 poin. Sama seperti Bahrain dan juga Cina mengoleksi 6 poin, tetapi kita unggul selisih gol gitu. Nah tentu tidak ada pilihan lain ya, ketika nanti melawan Bahrain kita mesti bisa untuk meraih 3 poin. Dan catatan-catatan yang perlu dievaluasi adalah ketika di pertandingan sore kemarin melawan Australia, yaitu untuk bisa bagaimana caranya mengantisipasi set piece atau bola mati ya. Karena 2 gol lawan Australia sore kemarin itu tercipta dari bola-bola mati atau set piece ya. Itu tepatnya dari corner kick. Nah tentu Bahrain punya keunggulan itu. Bahkan ketika di Bahrain kita sudah unggul 2-1 dan mereka berhasil menyamakan kedudukan 2-2 itu melalui bola mati, set piece, corner kick. Nah itu yang perlu diwaspadai ya. Mungkin itu saja ya review dari saya terkait pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia ya. Sekali lagi pastinya kita kecewa, pastinya kita sedih, tentu dengan skor yang sangat-sangat di luar dugaan ya. Tetapi sekali lagi kita terus mendukung dan terus mensupport karena peluang itu masih tetap ada gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.